kita membaca dalam Perjanjian Lama khususnya, ada satu ciri yang dikerjakan oleh Abraham, tapi juga oleh Yakub. Apa itu? Setiap kali mereka adalah orang-orang yang berpindah-pindah dan mereka berjalan menuju ke tanah yang Tuhan janjikan buat mereka. Di dalam perjalanan mereka bukan mudah, saudara. Bahkan ketika memasuki masa yang pertama kali Abraham itu mulai berjalan, ayahnya meninggal. Dan kemudian dia berpindah-pindah sampai kemudian dia menuju ke tempat yang Tuhan janjikan. Yang luar biasa, setiap kali dia melihat akan pernyataan Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidupnya, selalu dia bangun satu mezbah, dia berikan korban di atasnya, dan dia bakar di hadapan Tuhannya, dan dia sujud menyembah kepada Allahnya. Di tempat di mana Allah berbuat sesuatu, dia bukan hanya memberikan korban, tapi dia beri nama tempat itu sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Amin, saudara. Dalam kehidupan kita, tidak pernah selama kita hidup orang berkata bahwa sekarang benar-benar semua pergumulanku sudah habis, aku sudah menang mutlak dalam hidupku, dan tidak perlu lagi aku mengalami tantangan dan tekanan. Nggak pernah bisa. Selama kita hidup, kita seperti orang yang berjalan menuju ke tempat yang Tuhan sediakan dan janjikan buat kita. Tuhan memproses kehidupan kita, Tuhan membentuk akan kehidupan kita, dan setiap kali kita merasakan akan pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan, walaupun kita tahu bahwa perjalanan kita masih panjang, selayaknya kita berkata, aku memberikan kemuliaan kepadamu, kita tersungkur dan kita naikkan pujian dan kemuliaan bagi Dia. Sekarang kita bertanya, seperti apa Pak itu? Apakah saya harus bangun batu yang saya tumpuk-tumpuk sehingga seperti mezbah? Tidak, saudara. Tapi beri sesuatu yang bisa memberikan satu kemuliaan kepada Allahmu. Dan orang mengingat bahwa pada waktu itu engkau berdiri dan memuliakan akan nama Tuhan. Saya mendorong setiap jemaat yang ada, setiap kali Tuhan itu menunjukkan kemurahannya, pertolongannya dan berkatnya dalam kehidupan kita. Sekalipun jalan kita masih panjang, berani dan jadikan sebagai kebiasaan untuk bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang hari ini Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Anda bersaksi, Anda muliakan nama Tuhanmu, Anda deklarasikan kebaikannya, nyatakan bahwa ini loh Tuhanku luar biasa. Kalau itu menjadi kebiasaan dalam hidup kita, kita akan diajar untuk bagaimana bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Ketika berkat yang sepertinya kecil kita terima, kita bersyukur. Tuhan yang maha baik akan melipat gandakannya untuk kemuliaan namanya, tapi juga karena Dia senang kalau kita diberkati. Amin, saudara. Biasakan dalam hal yang paling simpel, yang paling kecil, kita membangun mezbah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati Bapa yang merasa kita berikan terima kasih dan syukur akan senang dengan cara hidup anak-anaknya seperti ini. Amin, saudara. Nah, mari sekarang buka Alkitab bersama dengan saya, Mazmur pasal yang ke-77. Mazmur pasal yang ke-77. Yang pertama coba mari perhatikan pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 77 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ada di rumah saya anjurkan saudara baca dua pasal ini, 77 dan 78. Anda baca seluruhnya dan saudara akan menemukan akan banyak hal yang luar biasa dari apa yang Asaf ini sampaikan. Mazmur 77 mulai ayat yang pertama
sampai dengan ayat yang ke-7. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Selah. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Saudara, ini ungkapan dari seseorang yang dia berkata dengan jujur, merupakan orang yang sedang menghadapi akan hari kesusahannya. Dia mengalami kelesuan dan dia mengalami akan kesusahan dalam hidupnya. Tapi orang ini spesial sekali. Orang yang bernama Asaf ini spesial sekali. Dan dari hasil pergumulannya ketika hari kesusahannya tiba, dia bahkan mampu memberikan pernyataan yang begitu dahsyat. Suatu pewahyuan akan bagaimana sebenarnya anak Tuhan ketika hari kesusahannya tiba, ketika pergumulan, ketika tantangan dalam hidupnya itu muncul, dan apa yang dia alami bersama dengan Tuhannya, oleh dorongan roh Allah ditulis dalam suatu kidung pujian, dinyanyikan dan diajarkan kepada orang Israel, dengan tujuan supaya apa yang dialami Asaf ini juga dialami oleh anak-anak Tuhan yang lain, termasuk saudara dan saya pada pagi hari ini. Jadi kalau setiap kita menghadapi akan hari kesusahan kita, ada satu pola yang juga Allah ajarkan kepada kita, bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita menghadapi semuanya ini. Saya perhatikan dalam dunia ini ada banyak dan bermacam-macam orang. Ada jenis orang-orang yang masa bodoh. Orang ini susah atau tidak susah, makan tetap banyak, tidur tetap nyenyak, saudara. Tidak urusan dia susah atau enggak susah, tidak peduli. Orangnya tenang sekali dan itu karena sikap masa bodohnya dia. Ada yang seperti itu. Memang ada orang yang rohnya kuat sehingga tetap bersuka cita dan tidak mengalami gangguan apa-apa. Tapi ada orang yang begitu gampang terserang pada pikirannya. Nah, biasanya teman-teman ini akan mengalami seperti yang dialami Asaf. Dia berkata, engkau membuat mataku terjaga dan tidak tidur. Sepanjang malam dia merenung dan dia merenung. Makin diingat-ingat makin susah hatinya. Makin kepikiran makin berat tekanannya. Tapi orang ini punya keistimewaan. Nah, ini yang saya mau bagikan buat saudara. Apa keistimewaannya? Luar biasa, pada ayat yang ke-7 dia berkata begini. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. King James menerjemahkan begini. I commune with my own heart. Aku berkomunikasi dengan hatiku sendiri, and my spirit made diligent search. Dan rohku itu membuat suatu upaya mencari secara rajin. Ketika dia mengalami pergumulan, dia tidak menghadapinya dengan perasaannya, karena kalau kita ini terlalu banyak pakai perasaan, saudara akan hancur, pasti itu. Dia juga tidak pakai akan pikirannya, tapi Alkitab berkata, I commune with my own heart. Aku merenungkan, aku komunikasikan, aku percakapkan dengan hatiku sendiri. Dan dia berkata, rohku kemudian mencari dengan rajin. Nah, ketika Asaf mengalami hari kesusahannya, reaksi yang muncul itu dari rohnya. Betul, fisiknya jelas, jiwanya jelas mengalami akan goncangan yang cukup berat, saudara.
Itu bukan sesuatu yang bisa dilewati tanpa memberikan efek apapun dalam hidup kita. Selama kita manusia, efek yang ada sedikit atau banyak pasti berpengaruh. Tetapi yang luar biasa, pada ayat yang ke-7 dia memberikan pernyataan yang tidak dimiliki oleh banyak orang Kristen yang lain. Alkitab berkata dia berkomunikasi dengan hatinya, dan kemudian rohnya yang keluar untuk mencari. Apa yang dia cari? Dia merenungkan dengan rohnya, mengapa aku mengalami semuanya ini, apa yang harus aku perbuat, dan apa yang menjadi jalan keluar bagi hidupku. Begitu roh kita yang mulai bergerak untuk mencari, saudara akan menemukan akan pewahyuan dari Allah berkaitan dengan apa yang rohmu sebetulnya cari. Tapi kalau kita menggunakan pikiran kita atau perasaan kita, ingat saya katakan lagi, manusia cenderung untuk egois. Manusia cenderung untuk melemparkan kesalahan kepada keadaan atau orang lain. Tidak pernah kita bisa mau mencari apa yang sekarang aku harus lakukan. Kalau kita hanya menggunakan pikiran dan perasaan kita akan berakhir dengan apa yang aku harus tuntut supaya orang lain dan keadaan berubah, supaya aku berubah. Tapi kalau orang mencari dengan rohnya, dia akan menemukan, saya katakan lagi, hambatan pergumulan yang terbesar dalam hidup kita adalah bagaimana kita mengalahkan akan diri kita sendiri. Selama hidup kita masih berkata, si A salah, keadaan tidak baik, si B buat onar, si C yang menjadi masalahnya. Selama kita masih terus berkata seperti itu, sebetulnya kita bermain di luar hidup kita dan tidak akan pernah bisa menghasilkan perubahan. Tetapi kalau orang sudah mulai berkata, apanya yang salah dari hidupku, apanya yang harus aku perbaiki hari ini, apanya yang Tuhan mau katakan kepadaku, orang itu mulai bermain di dalam, dan perubahan itu akan terjadi. Saudara, nah Asaf ini luar biasa. Ketika hari kesedihannya, hari kesusahannya datang, dia berkata, malam-malam tangannya lesu terulur, dan kemudian dia berkata, jiwanya enggan dihibur, dia mengerang, makin merenung, semakin lesu semangatnya. Tiba-tiba rohnya keluar dan mencari. Kenapa? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Saudara, apa yang kemudian kita bisa pelajari? Orang yang mau berbuat seperti yang dialami Asaf, syaratnya satu, rohnya sudah dimerdekakan. Ada banyak belenggu dalam kehidupan kita yang mengikat roh kita. Selama roh kita belum free, belum bebas, tidak mungkin kita bisa mengalami seperti yang dialami Asaf. Coba buka bersama dengan saya Roma pasal yang pertama. Nanti kita kembali ke Mazmur 77. Sekarang lihat bagaimana dengan hidupnya Paulus. Roma pasal pertama ayat yang ke-9. Surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-9. Paulus berkata demikian, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Pada kalimat yang pertama, bahasa Inggrisnya berkata begini, for God whom I serve in my spirit, Allah yang kulayani di dalam rohku. Bukan dalam pikirannya, bukan dalam perasaannya, tetapi di dalam rohnya. Nah, orang yang bisa berkata seperti Paulus, yang berkata, for God whom I serve in my spirit, Allah yang kulayani di dalam rohku. Orang ini rohnya free, rohnya bebas, tidak terikat oleh kedagingannya, tidak terikat oleh perasaannya, tidak dibungkus oleh pikirannya. Baru dia bisa seperti Asaf berkata, aku merenungkan dalam hatiku, aku berkomunikasi dengan hatiku, dan rohku dengan rajin mencari. Saudara sekalian, hal yang pertama yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah, kalau kita ingin hidup berkemenangan, mulai segala sesuatu dengan roh kita, bukan dengan pikiran ataupun perasaan kita. Karena pikiran dan perasaan kita begitu rapuh dan labil sekali. Engkau tidak akan pernah bisa bertahan kalau hidup kita hanya bergantung dengan apa yang pikiran dan perasaan kita mau kerjakan. Nah, dalam pergumulannya, apa yang Asaf temukan?
apa yang ditemukan oleh rohnya. Nah, mari kita pelajari apa yang ditemukan oleh rohnya. Saya lihat ada 3 hal penting, ada banyak sebetulnya, tapi saya mau bagikan 3 hal penting pada pagi hari ini. Apa yang didapat oleh rohnya ketika dengan rajin, artinya sesuatu yang tidak seketika dia bisa temukan. Dengan rajin dia telusuri dengan rohnya. Kenapa? Apa ini? Apa ini? Apa yang Tuhan maksudkan? Dan ternyata ketika rohnya mencari, Allah memberikan pewahyuan yang luar biasa. Saya tulis ada 3 hal yang penting yang saya mau bagi buat saudara. Ketika hari kesusahan tiba, ketika hari pergumulan tiba, apa yang kita perlukan? Yang pertama, lihat pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Ini hal yang pertama yang ditemukan oleh Asaf. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Air telah melihat engkau, ya Allah. Air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemuruh. Bahkan anak-anak panah-Mu beterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Hal yang pertama, saudara sekalian, yang Alkitab ini katakan dengan jelas adalah mengingat akan kebaikannya. Mengingat akan kebaikannya. Nah, ada banyak orang Kristen ketika pergumulan yang dihadapi hari ini begitu kuat, kita melupakan akan apa yang Allah pernah perbuat dalam kehidupan kita. Dan ternyata itu merupakan kesalahan yang fatal. Kita lebih tenggelam dengan persoalan yang kita hadapi pada hari ini dan tidak mau mengingat akan apa yang pernah Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi Asaf ketika rohnya dengan rajin mencari, ketika hari kesedihannya datang, hari kesusahannya tiba, apa yang Tuhan wahyukan? Belajar untuk mengingat apa yang Allah sudah pernah lakukan di dalam kehidupan kita. Lihat akan semua kebaikannya, ingat semua mujizatnya, ingat semua kebaikan pemeliharaannya, itu akan menguatkan dia. Nah, sebaliknya saudara, orang yang tidak mau mengingat akan kebaikan Tuhan di masa lampau, apa yang sebetulnya dia alami? Buka Mazmur 78 ayat yang ke-41 dan 42. Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari ia membebaskan mereka daripada lawan. Bahasa Inggrisnya sedikit beda, berbunyi begini. Yeah, they turned back and tempted God. Mereka berbalik dan mereka mencobai Allah. Dan dikatakan, and limited, membatasi the Holy One of Israel. Mereka bukan hanya mencobai, dengan mereka tidak mengingat akan perbuatannya. Alkitab berkata, and limited the Holy One of Israel. Ketika engkau melupakan apa yang pernah Allah kerjakan dalam hidupmu, sebetulnya tanpa engkau sadari, saudara dan saya sudah membatasi akan Allah yang kudus dari Israel. Dan kalau engkau membatasi dia, maka itu berakibat kemuliaan dan kekuasaannya tidak mungkin dicurahkan dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Karena apa? Begitu kita melupakan semua kebaikannya, yang muncul dalam hidup kita adalah semua nasib buruk yang pernah kita alami. Hanya dua pilihan.
Kalau Anda bisa mengingat semua kebaikannya, engkau akan dikuatkan dan tidak membatasi akan pekerjaan Allahmu. Begitu engkau melupakan semua kebaikannya, maka sebetulnya semua nasib burukmu, semua pengalaman burukmu akan kembali engkau ingat, dan sama dengan engkau membatasi akan Tuhan. Kenapa? Begitu engkau melupakan segala masa lampau, ketika Tuhan berbuat baik dalam hidupmu, maka sepertinya engkau mau berkata, Allah tidak pernah berbuat apapun dalam hidupku, mana mungkin dia mau berbuat baik lagi kepadaku. Begitu engkau mengingat akan segala kebaikannya, engkau akan berkata, Tuhan sudah setia kepadaku. Kalau dulu aku ditolong, mengapa hari ini aku tidak ditolong? Allah yang sama yang pernah menolong aku, pasti Tuhan yang sama yang akan memberkati dan menolong aku untuk hari ini juga. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu, ketika roh Asaf ini mulai mencari, Alkitab berkata, hal yang pertama dia katakan adalah, aku mau mengingat akan perbuatan Allahku. Aku akan mengingat apa yang dulu pernah dia perbuat, supaya aku yakin sekali bahwa kalau dulu dia tolong aku, bukankah dia Allah yang setia, yang hari ini dia juga mampu dan sanggup tolong hidupku. Kalau kita melupakan apa yang pernah dia buat, maka engkau sebetulnya mau berkata, Allah tidak pernah berbuat apapun dalam hidupku. Orang lain terima semua mujizat, Allah tidak pernah berbuat apapun dalam hidupku. Dan kemudian kita berkata, sekarang aku menghadapi problem, mana mungkin Allah mau tolong aku. Dulu tidak pernah dia tolong aku, sekarang mana mungkin dia berubah mau menolong aku. Itu perbedaan yang sangat mendasar, saudara. Hari Kamis lalu saya ceritakan pengalaman pahit saya. Saya pernah ceritakan rasanya, sudah sekian tahun yang lalu. Saya ulang, saya suka cerita ini, saudara, karena ini mengingatkan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Pertama kali saya baru ingat setelah saya melayani pekerjaan Tuhan, saya lupa tahun 80 sekian. Tanggal 1 Januari itu, saya masih ingat betul, tahun 80 sekian. Saya pulang dari Bandung, tanggal 31 ada acara doa malam dengan teman-teman Full Gospel di Bandung. Mereka buat acara di Gedung Sate dan kami kebaktian sampai tengah malam. Lalu kemudian tanggal 1 pagi, saya nggak tidur. Jadi setelah saya kebaktian, terus sampai di rumah tempat saya bermalam, ngepak barang, lalu paginya saya balik ke Semarang. Pada waktu itu saya naik pesawat terbang, Merpati, pesawatnya kecil, sekarang sudah bagus. Jadi terbang di atas begitu. Lalu kemudian ketika saya di atas sana dengan pesawat, saya nyanyi, saudara. Saya nyanyi, mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Ketika saya naikkan pujian itu, tanpa sadar mata saya berkaca-kaca. Saya terharu dengan kebaikan Tuhan, dengan berkat Allah. Karena pertemuan kebaktian di Bandung berjalan dengan bagus sekali, yang datang ribuan orang dan Allah memberkati pelayanan yang ada. Jadi saya nyanyikan pujian itu, saya berkata, mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Ketika saya naikkan pujian itu keluar dari hati saya, mata saya berkata-kata, saya tiba-tiba diingatkan peristiwa beberapa tahun yang silam. Sampai hari ini masih segar dalam ingatan saya. Saya hanya membandingkan antara apa yang dulu pernah saya alami dengan semua berkat yang Dia akhirnya beri. Apa yang saya alami, saudara? Pada waktu itu saya masih kelas 2 SMA dan saya sekolah di Loyola. Keluarga kami dalam keadaan yang berat sekali, nggak punya apa-apa. Lalu kemudian yang punya cuma sepeda itu sudah tak karuan, karaten sudah nggak karuan. Tapi mau apa, daripada jalan kaki ke sekolah terlambat, jadi lebih baik saya pakai sepeda ini. Teman-teman sudah pada naik sepeda motor, saya nggak punya, jadi saya pakai sepeda. Nah, ketika pulang, saya masih ingat tuh hari Senin, karena saya ingat seragam saya putih-putih, saudara. Memori saya cukup bagus. Jadi tapi kalau suruh nginget nama orang susah, saudara. Jadi ini pakai seragam putih-putih karena itu hari Senin, dan dulu di Loyola begitu, saya nggak tahu sekarang. Saya pulang jam 1 kurang seperempat, panas sekali. Dan di Loyola itu berat pelajarannya, jadi kalau pulang itu kepala bisa cekot-cekot, terlalu banyak ilmu gitu, kira-kira tambah cekot-cekot. Sudah panasnya luar biasa, nggak pakai topi, jadi naik sepedanya kan nggak bisa, bukan federal, saudara, nggak ada federal zaman itu, sepeda biasa.
Lalu kemudian saya lewat jalan Melati Selatan, sebelahnya bioskop Murni itu ya. Sekarang sudah bagus, saudara. Tapi dulu zaman itu seperti jalanan di Vietnam zaman perang kira-kira gitu. Itu lubangnya gede-gede dan banyak sekali, selalu lubang. Kalau sudah habis kena musim hujan selesai gitu ya, itu sudah jeglong-jeglongnya itu banyak sekali. Nah, Anda yang naik sepeda, saya belum pernah coba sepeda federal sekarang, saya nggak tahu. Tapi kalau Anda naik sepeda zaman dulu ya, keras sekali. Kalau sepeda itu kena masuk ke lubang, saudara, itu sakitnya luar biasa tuh. Itu bisa goncang, itu bisa sakitnya luar biasa. Jadi kalau orang naik sepeda, bodoh sekali kalau sengaja cari lubang. Bodoh sekali. Mereka pasti akan cari tempat jalan yang halus, karena kalau begitu mereka masuk lubang, sakitnya luar biasa. Kecuali ada naik trail, memang cari lubang toh untuk pakai jalan yang begitu kan. Nah, saya lewat jalan itu sepi, nggak ada apa-apa. Jadi saya cari jalan yang rata dan susah sekali. Karena itu saya harus siksak kalau jalan ke kanan ke kiri gini, siksak gitu. Terus cari jalan yang nggak ada lubangnya, saudara. Panas sekali, capek, lapar, haus, pengen segera pulang karena hari itu pelajaran berat sekali. Jadi akhirnya saya cari jalan, tapi nggak cepat, saudara. Kalau sudah masuk lubang, waduh sakitnya luar biasa. Jadi saya mesti hati-hati cari jalan yang enak begitu. Sampai di tengah-tengah jalan gitu ya. Dari belakang saya dengar ada deru mobil, saya noleh, hardtop, saudara. Saya masih ingat warnanya, hardtop. Dari jauh kencang sekali dia. Nah, ini Jeep hardtop itu kalau kena itu hanya goyang sedikit kan. Dia bel dari jauh. Din 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 din. Saya pikir ya udah nggak apa-apa, kamu ngebel ya, kamu kan jalan masih banyak. Mak saya ini di tengah nih. Saya cari jalan yang kira-kira nggak ada lubangnya. Saya terus pokoknya kalau saya masuk lubang ini sakit. Jadi saya mencoba bertahan dengan saya sebisanya saya naik sepeda itu, saya cari jalan yang tidak ada lubangnya. Dan itu makin dekat, dia mungkin makin jengkel, makin keras, din. Yang kebetulan jalan yang bagus itu di tengah, saudaraku. Kalau minggir sedikit lubang, minggir kiri juga lubang, jadi yang bagus di tengah, jadi nengah terus gitu, saudara. Waduh, sampai akhirnya sudah dekat sekali. Saya nggak ada pilihan lain kecuali saya minggir ke kanan, dan saya kemudian coba berusaha lagi, dan ini ngetrail lagi, sepedanya begitu kan, kalau kena lubang banyak, jadi masuk ke lubang lagi, dan ini mobil itu mepet sekali. Terus yang pegang setir ini buka kaca jendelanya. Saya pikir kok dibuka gitu, apa mau ngajak, ayo tukar dah, gitulah. Kalau gitu ya saya senang aja, saudara ya, walaupun belum bisa nyetir, kalau tukar mau saya. Atau haleluya, atau ini ada duit, atau beli es atau apa, itu mungkin bagus. Dia buka kaca jendelanya, keluarkan kepalanya gitu, saudara. Apa yang dia buat? Cuk! Dan tepat. Terus ngebut ya. Mau diapain? Mau maki. Ketika saya bertobat, perbendaharaan makian saya itu hapus semua. Kena delete komputer, hilang, saudaraku. Habis semua. Nggak ada. Saya mau kejar, hardtop dikejar sepeda, kena lubang aja sakit, masa mau nekat ngejar? Kalau ketangkap juga mau diapain? Waduh, itu pengalaman yang luar biasa. Hebatnya itu orang, itu tepatnya luar biasa itu, saudara. Itu bisa tepat. Ditambah dengan sempiur sedikit gitu. Waduh, itu yang sakit di sini, saudara. Luar biasa. Saya nangis di depan Tuhan. Kok begini Tuhan? Gak ada jawaban. Dibiarkan. Gak ada jawaban. Tapi ketika waktu berjalan. Hari ini ketika saya ingat peristiwa itu, saya hanya berkata, Tuhan itu baik, saudara. Allah itu merciful. Tuhan itu luar biasa. Saya gak perlu ngetrail lagi pakai sepeda, saudara. Gak perlu lagi. Bukankah dia baik? Amin. Kalau saya lupakan semuanya itu, saya bodoh sekali. Sebab setiap kali saya ingat akan hal itu, saya tahu satu perkara, dia baik dan dia setia dalam kehidupan saya. Ketika menghadapi pergumulan demi pergumulan, tantangan apapun, setiap kali saya ingat peristiwa itu, saya tahu satu perkara, dia baik. Saya mau beritahu saudara, kalau hari ini engkau di bawah dengan Tuhanmu, belum tentu 3 tahun lagi engkau di bawah yang sama. Dia bisa angkat engkau tinggi. Ngerti saudara? Asaf belajar. Aku mau ingat perbuatan yang baik dari Allahku.
Dia ingat bagaimana Allah bawa umatnya keluar dari Mesir, dibelah laut, jalan luar biasa. Dia berkata, kalau dulu dia begitu luar biasa, pada hari kesusahanku, aku mau ingat terus semua berkat, kemuliaan, kesetiaan yang dia pernah tunjukkan dalam hidupku. Pada waktu engkau ingat semuanya itu, rohmu kuat kembali. Allah, rekornya hebat dalam hidupku. Engkau bisa cerita 2 hari 3 malam dan tidak pernah bisa habis. Apa itu? Perbuatan yang baik dari Tuhanmu dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ketika rohnya mencari, Allah mewahyukan ini jelas kepada hidupnya. Tapi ketika saudara melupakan kebaikannya pada masa lampau, dengar, engkau membatasi Allah yang maha mulia. Memang betul, jangan hanya cerita masa lampaumu dan hari ini kok tidak mengalami apa-apa, saudara. Itu sejarawan, cerita Mojopahit, Gajah Mada, dulu gitu. Saya pernah ketemu seorang om yang ceritanya dulu, sekarang nggak ada apa-apa. Kerjanya nongkrong depan TV, nonton TV. Dulu Allah begini, ya percuma. Kalau hanya dulu, sekarang tidak ada apa-apanya, juga nggak ada gunanya. Tapi ketika rohnya mencari, artinya orang ini kuat rohnya. Dia cari dengan rajin, Allah mewahyukan, ingat akan kebaikannya, apa yang sudah pernah dia buat dalam kehidupan kita. Yang kedua, baca Mazmur 78, mulai ayat yang ke-17. Mazmur 78, ayat yang ke-17. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap dia, dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga? Atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Dengar baik-baik, saudara. Ketika engkau bisa mengingat akan kebaikannya di masa lalu, saudara, engkau akan sanggup melihat Allahmu pada hari ini. Tapi orang Israel, mereka melupakan akan kebaikan Tuhan di masa lalu, dan hari itu mereka tidak mampu melihat Allah. Dengar, saudara. Anda bisa bayangkan, mana ada bangsa yang hidupnya diselimuti oleh kemuliaan dan mujizat Allah tiap hari. Setiap hari Alkitab berkata selama 40 tahun, hujan mana turun dari atas. Mazmur berkata itu rotinya, makanannya malaikat, saudara. Tiap hari mereka lihat itu. Hujan roti, saudara. Tiap hari mereka lihat tiang awan dan tiang api. Setiap hari. Tapi karena mereka melupakan apa yang pernah Allah perbuat dalam hidupnya di masa lampau, hari itu mereka tidak mampu melihat Tuhan. Mereka berkata, betul, dia bukakan air dari gunung batu, dia beri roti, tapi bisa nggak dia beri daging? Semua yang baik dari Tuhan hilang, dan yang hanya mereka inginkan dari daging mereka yang muncul. Saudara, dengar baik-baik. Orang yang tidak bisa melihat akan kebaikan Tuhan di masa lampau, hari ini engkau tidak akan pernah bisa melihat dan bertemu dengan Allahmu. Pada waktu engkau tidak bisa melihat Allah, engkau akan melihat musuhmu. Waktu engkau gagal melihat Allah, engkau akan melihat Goliat dan engkau ketakutan seperti Saul. Pada waktu engkau gagal melihat Allah, engkau melihat Kanaan penuh raksasa seperti 10 pengintai. Tapi kalau engkau berhasil melihat Allahmu, maka engkau akan melihat Tuhan lebih besar dari Goliat. Daud berkata, Allah menyertai aku ketika bergulat dengan binatang buas,
maka Allah yang sama menyertai aku berperang melawan Goliat. Dia ingat akan perbuatan Allah di masa lampau. Hari ini dia mampu melihat Allah lebih besar dari Goliat. Yosua dan Kaleb beda rohnya, ikut Tuhan dengan segenap hati. Alkitab berkata, mereka melihat raksasa, tapi mereka melihat Allah mereka lebih besar daripada raksasa. Orang yang tidak bisa mengingat dan menghargai berkat Allah di masa lampau, dan ketika engkau menoleh ke belakang, engkau berkata, semua hitam dan gelap, Allah tidak pernah tolong aku. Orang seperti ini pada hari ini, ketika engkau berhadapan dengan persoalan, engkau juga tidak akan mampu melihat Allah. Akibatnya apa? Negatif omongannya. Ya betul, ada air. Mana tapi dagingnya? Bisa nggak dia kasih daging? Mana mentimunnya? Mana bawang prainya? Mesir ada. Bisa nggak dia kasih? Ya betul, mana? Cuma mana tok, rasa ketumbar, bosan, 40 tahun kok begini terus. Padahal untuk dapat mana itu, mujizat besar Allah buat. Karena masa lampaunya tidak pernah bisa melihat Allah bekerja. Hari itu ketika mereka menghadapi kenyataan, mereka makan mana tiap hari, gak ada syukur apapun yang keluar dari mulut mereka. Dan akibatnya apa? Allah begitu murka dan apinya turun di tengah-tengah umatnya. Saudara, orang yang hari ini tidak bisa melihat Allah, biasanya karena juga tidak mampu melihat dia di masa lampaunya. Akibatnya omongannya begitu. Ya, memang mereka mungkin berkata begini, ya kalau mana terus tiap hari kan bosan. Tapi itu mujizat. Karena saking biasanya jadi biasa. Tapi itu mujizat, saudara. Rotinya malaikat dikasih. Mungkin kalau sekarang ya orang berkata, ya kalau mana tok ya jangan. Mana isi keju hari ini gitu. Hari berikutnya mana isi coklat gitu. Minggu depan mana isinya sosis dan ham gitu. Itu kan buatanmu sendiri, saudara. Allah memberi seperti yang dia mau. Dan kita berkata, masa hanya itu? Tapi lihat beda dengan yang diucapkan oleh Paulus. Ini orang yang luar biasa. Buka 2 Korintus pasal 4. Lihat bedanya, beda sekali. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Lihat bedanya. Orang Israel berkata, betul ada air, mana dagingnya? Kan begitu. Lihat akan Paulus, beda sekali. 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Luar biasa. Nah, kalau kita seperti orang Israel, ngomongnya, bacanya dibalik, saudara. Ayat 8. Ya betul, nggak sampai putus asa, tapi ditindas terus. Tapi memang ya nggak sampai putus asa, nggak frustasi, nggak. Nah, tapi ditindas terus tuh, megah tuh, orang udah ditindas terus. Ya betul, nggak sampai frustrasi, tapi terus ditindas. Terakhirnya itu jelek, saudara. Ya betul, dia baik, tapi nah tapinya ini merusak kebaikan yang pertama, ngerti? Kalau Paulus beda, kami ditindas, tapi tidak habis akal, nggak terjepit. Kedua, kami habis akal, namun tidak putus asa. Ya memang nggak putus asa saya. Nah, tapi habis akal tuh, mikir nggak bisa lagi tuh. Piye, nggak enak tuh, nggak bisa mikir. Memang nggak sampai habis akal ya, masih bisa. Kalau makan ngakali sedikit-sedikit orang masih bisa. Tapi ya gimana, nggak enak tuh, nggak habis akal. Sudah ente-entean akal saya nih, tinggal koretan akalnya begitu. Yang terakhirnya itu negatif. Nah, saudara ini kelompok yang mana itu? Orang Israel atau Paulus? Lagi supaya jelas. Ayat yang ke-9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Nah, omongnya kalau kita gini, ya betul, nggak sendirian. Tapi digebuki, dianiaya, dimaki-maki terus tuh piye? Saya tahan sopo. Ya nggak sendirian, ada koncone, dampingi ya, tapi terus-terusan itu piye? Nah enak tuh. Beda kan, saudara? Ngerti? Ngerti nggak bedanya? Beda sekali. Sekali lagi, saudara.
Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini seperti gini. Ya memang nggak sampai kelenger, dibantingi terus tapi dihempaskan, dibanting saudara. Ya nggak sampai mati enggak, tapi dibantingi terus. Yang kuat siapa? Gitu. Beda. Anda boleh gunakan kata yang sama, tapi cara ngomongnya beda, saudara. Ngerti? Ayo, saudara yang mana? Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, engkau akan lihat Goliat. Kalau engkau tidak bisa melihat Tuhan, di Kanaan kau lihat raksasa. Dan pulang kau bawa berita yang meresahkan semua rakyat. Dan Paulus berkata dalam surat Roma yang sama, terima orang yang lemah imannya dan jangan dengarkan, jangan pertimbangkan, jangan percakapkan pendapatnya. Belajar, ingat akan masa lampau, lihat kebaikan Tuhan, luar biasa. Maka hari ini engkau akan sanggup melihat Allah. Ketika engkau sanggup melihat Allah, tidak ada raksasa, tidak ada Goliat, tidak ada tantangan yang besar yang bisa engkau lihat. Yang kau lihat adalah Allah yang besar. Dan cara bicara kita akan beda, saudara. Amin. Ini yang terakhir. Buka Mazmur 78. Balik ke Mazmur 78. Ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Kalau saudara tidak bisa menyelesaikan dua hal yang pertama tadi, nah ini akibatnya. Mazmur 78 ayat 32 dan 33. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Amplified mengatakan dalam teror dan sudden haste, keterkejutan. Teror dan keterkejutan. Harusnya kalau kita bisa mengingat akan apa yang pernah dia buat di masa lampau, engkau bisa bersyukur, engkau kuat. Hari ini ketika hari kesusahan tiba, engkau sanggup melihat Allahmu dan engkau berkemenangan. Begitu engkau melihat Allahmu, maka sebetulnya akan membuat engkau percaya kepada Dia. Saudara, tapi kalau tidak, Alkitab berkata, sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan. Umur kita akan bertambah, tapi buah kita tidak akan tambah masa. Sepertinya kita habiskan hidup kita dengan sia-sia dan tidak ada hasil apapun yang bisa dipetik dari kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan, seringkali orang yang berulang tahun itu memikirkan sesuatu dalam pengertian aku mau pesta apa, dikasih kado apa, ini nanti ngundang siapa, begitu. Sebetulnya bukan. Setiap kita berulang tahun, biasakan begini, renungkan harimu, tarik ke belakang dan lihat apakah engkau sudah isi hidupmu dengan sesuatu yang berkenan di hadapannya, atau sebetulnya hidupmu hanya berlalu sia-sia tanpa ada gunanya, saudara. Dan saya mau katakan, waktu itu berjalan begitu cepat. Umur saya sudah tambah panjang, tambah banyak, sudah bukan anak muda lagi rupanya, saudara. Image di luar masih ini anak-anak muda, saya tidak muda lagi. Bulan depan umur saya sudah banyak, saudara. Ya, kita semua harus merenungkan akan, dan waktu setahun itu cepat sekali. Saya masih ingat tahun lalu anak-anak pelajar buat surprise buat saya diundang, semua diundang. Saya pikir kenapa diundang. Memang saya tahu tuh hari ulang tahun saya, cuman saya nggak pernah siaran. Dan tiba-tiba muncul lagi sudah, hampir setahun. Itu kotak apa? Keranjang apa? Yang diberi masih ada. Oke, untuk yang lain. Cepat sekali setahun. Dan itu membuat kita merenung apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Saya masih ingat ketika Pak Adi itu mulai sangakala. Kami bergabung itu hampir seumur saya bulan depan ini, saudara. Ketika dia pertama mulai ngumpul-ngumpulkan anak-anak itu, kira-kira seumur itu. Saya tiba-tiba hari ini saya
bulan depan sudah seumur seperti dia sekian belas tahun yang lalu. Sekarang dia tambah tua, enggak tetap saudaraku ya. Tapi saya melihat, dulu saya panggil dia Pak Adi gitu ya. Saya pikir saya anak muda, dia orang tua. Sekarang saya sudah orang tua loh saudara. Betapa cepatnya waktu itu berjalan. Belajar, hitung apakah hari-hariku itu sia-sia atau berbuah banyak. Kalau kita tidak pernah bisa ingat akan apa yang dia buat pada waktu yang lalu, hari ini kau tidak pernah bisa ketemu Tuhan. Waktu kau tidak ketemu Tuhan, Alkitab berkata kau tidak mungkin percaya. Waktu kau tidak percaya, hari-harimu akan sia-sia. Tapi kalau ada orang yang berani percaya, saya tahu kemuliaannya luar biasa. Saya akhiri dengan ini saudara. Setiap Senin saya terima laporan berapa persembahan yang masuk dan sebagainya. Saya terima laporannya lengkap. Lalu Senin lalu dilaporkan dan itu membuat kena di hati saya. Saya nggak nyebut nama, mungkin ada di antara saudara. Tapi saya mau sampaikan ini sebagai rasa penghargaan saya, appreciate saya yang besar. Apa yang Anda buat. Dan mungkin yang lain perlu mengerti. Ada seorang saudara memberi sepasang anting-anting. Ditaruh di kertas gitu ya, karton agak tipis. Dia masukkan. Dan dia beri catatan kecil. Kira-kira bunyinya begini. Intinya begini, saya nggak ada uang untuk memberi perpuluhan. Ini yang ada pada saya persembahkan. Ketika saya baca itu saudara, kena di hati saya. Dan boleh dibilang setiap bulan itu mesti ada orang-orang seperti itu. Dengan kira-kira kalimat-kalimat yang sama. Saya nggak ada uang, ini yang saya beri. Saya nggak ada uang lagi untuk persembahan atau perpuluhan. Ini yang ada pada saya beri. Saya bersyukur ada orang-orang yang belajar dan berani untuk percaya. Dalam ketidakberadaannya, Yesus menghargai. Ada orang kaya datang memberi persembahan, ada janda miskin memberi uang sedikit. Tuhan berkata janda ini memberi lebih banyak dari orang kaya tadi, karena memberi dari ketidakberadaannya. Saudara mengerti itu? Dan buat saya sebagai hamba Tuhan, tiba-tiba saya sadar sesuatu. Ada banyak orang yang cinta Tuhan di tempat ini, lebih daripada diri mereka sendiri. Dan saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan, karena itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Sadar tidak sendirian, sadar. Saya mau katakan buat saudara, Allah itu baik sekali dan sangat baik. Kemarin dalam kebaktian kaum muda saya katakan begini. Sudah kira-kira mungkin 3 minggu terakhir ini perasaan ini begitu kuat dalam hati saya. Setiap kali saya berdoa di kamar doa, saya tahu ada banyak orang yang berdoa di kamar doa di bawah. Mereka berdoa, saya doa di kantor saya sendiri untuk menyiapkan untuk kebaktian. Dan selesai kebaktian juga saya buat yang sama. Saya dengar suara orang-orang berdoa di sini berdoa. Tiap Sabtu juga ada puluhan orang yang berdoa di tempat ini. Lalu ada kesadaran yang muncul dalam hati saya. Saya berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, hamba-Mu ini tidak lebih daripada sebuah boneka mapet yang sepertinya ketika dimainkan dia bisa buka mulut, bisa goyang-goyang, bisa lucu, bisa apa. Tapi nggak lebih daripada itu. Ada banyak tangan-tangan yang tidak kelihatan di dalam yang mampu membuat boneka itu bergerak. Dan saya berani berkata begini, saudara. Semua yang baik yang keluar dari hidup saya itu semua karena Tuhan. Semua yang kurang baik, yang tidak baik, yang pernah keluar dari hidup saya itu dari saya pribadi. Semua kita semestinya harus menyadari itu. Tidak ada orang superior di tengah-tengah kita. Tidak ada superstar di tengah-tengah kita. Superstar kita cuma satu,
Yesus Tuhan, saudara. Amin. Yang paling superior hanya satu, Yesus Tuhan. Gak ada orang spesial. Bagian saya adalah saya harus menyerah dengan tangan yang menggerakkan saya, tangan Tuhan sendiri. Tapi dari mana tangan itu bisa bergerak? Ada tangan-tangan lain yang membuat tangannya itu bergerak. Itu orang-orang yang membayar dengan doa mereka. Setiap siang, setiap pagi, berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, berdoa buat saya, berdoa untuk pelayanan. Itu saja. Semua yang baik yang pernah muncul di gereja ini, saya berani berkata, itu Tuhan. Semua yang tidak baik yang pernah keluar dari hidup saya, dari kedagingan saya, yang masih perlu dirubah dan dirubah dan dirubah. Ngerti saudara? Saya tidak mau ada orang yang melihat kepada manusia di tengah-tengah kita. Itu mendukakan hatinya. Itu mendukakan hatinya. Belajar percaya Allah, sekalipun tidak kelihatan, tapi Dia ada. Nanti rohmu akan bisa menangkap ketika Dia hadir di tengah-tengah kita. Saya berdoa pada pagi hari ini, biar roh kita diperdekakan seperti Asaf mengalami kemerdekaan. Bukan dengan pikiran, dengan perasaannya, tapi rohnya dengan rajin mencari. I commune with my own heart. Dan dia berkomunikasi dengan hatinya sendiri. Dan rohnya mulai mencari. Sampai Allah mewahyukan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Mari kita berdiri bersama-sama. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia